Tuhan. Aduh ya. Sudah berapa lama ya di sini ya? 5 tahun ada kali ya. Setelah COVID baru ada lagi. Terima kasih untuk Bu Liliana yang sudah melihat saya tempat ini. Dan saya dikasih tema tentang apa temanya? Carilah dahulu kerajaan Allah. Ini moto Perduki ya. Apal semua ya? Apal nggak? Iya. Apa habis? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya Ini yang lama ya. Kalau yang baru apa? Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau Tuhan mau tambahin kita, kira-kira apa yang saudara mau? Mau ditambahkan apa? Kesehatan. Apalagi? Cintai Tuhan. Apalagi? Uang. Rezeki. Apalagi? Kesehatan. Ya. Apalagi Bu? Damai. Kebahagiaan. Kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya dan itu semuanya akan ditambahkan kepada kita. Masa kita cari yang hal-hal yang kayak gitu sih? Kenapa kita nggak cari yang memberi? Siapa yang beri? Allah. Jadi kerajaan Allah, kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sesungguhnya kita mau Allah yang meraja di dalam kita, betul? Kalau Allah meraja di dalam kita sebagai pelayan maupun sebagai umat, kira-kira waktu kita datang ke persekutuan doa ini, yang kalau pengurus yang kita layani siapa? Tuhan Yesus ya. Jadi Yesus yang utama, Dia yang kita layani, betul. Tapi kalau umat datang ke persekutuan ini, apa yang kita mau? Supaya Yesus tinggal di dalamku, meraja di dalamku, mengalami Tuhan. Kalau umat datang mengalami Tuhan, kira-kira perlu yang lain enggak? Karena kalau kita datang persekutuan doa, kita cuma perlu berjumpa dengan Tuhan. Itu namanya kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Kalau kita nggak ngalamin kasih mula-mula, kita nggak pernah mengalami Yesus yang hidup, Yesus yang mencintai saya, Yesus yang menyelamatkan saya, Yesus yang memberikan saya hidup, Yesus yang membebaskan saya, dan Yesus yang memberikan kesembuhan bagi saya. Kalau saudara datang ke persekutuan tidak mengalami dan tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka saudara itu akan menjadi suatu rutinitas. Tadi WL bilang kita perlu hadirat Allah. Di dalam hadirat Allah, di dalam kesatuan dengan Allah. Ingat gak waktu Petrus, Yohanes, dan Yakobus dibawa kemana? Ke gunung yang tinggi. Dia berjumpa dengan siapa? Musa, Elia, dan Yesus. Terus murid-murid itu 3 rasul bilang apa? Dia mau bikin kemah karena dia apa? Dia mengalami sukacita kebahagiaan yang tidak pernah dia dapat di bumi. Dia bilang, gua akan buat kemah buat Musa, Elia, dan engkau. Yesus bilang apa? Jangan. Lu mesti ada di bumi. Dan lu harus berikan itu pada orang lain. Dan biar orang lain mengalami. Kita men-sharingkan. Dan kasih mula-mula itu penting. Perjumpaan kita, ketika kita datang ke PD, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita akan dijawab apa yang menjadi keresahan kita, masalah kita, dan kerinduan kita itu Tuhan jawab. Maka dari itu,
di dalam kerajaan Allah itu perlu apa? Kasih ya. Kasih perlu nggak pengurus dan umat mengalami kasih itu? Kalau kasih pengurus dan umat itu mengalami ada kasih di dalam kita masing-masing, kira-kira kerajaan Allah itu belajar. Tuhan senang nggak? Kalau Tuhan senang, kira-kira Tuhan beri apa sama saudara? Apa yang saudara minta diberi nggak? Tapi yang belum waktunya, Tuhan juga nggak beri. Karena kalau diberi, nanti kita lupa. Karena kalau belum waktunya, kita bisa apa yang kita mau. Maka dari itu kita harus, kalau kita ada berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan Yesus yang kita cari, kasihnya itu dirasakan oleh sesama, baik pengurus dan umat, maka untuk bisa itu terus ada, kita perlu apa? Firman Tuhan yang ini, itu menjadi gaya hidup. Menjadi gaya hidup kita dalam keseharian. Kalau disuruh cari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu kita temukan di mana? Di firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, baca nggak? Masalahnya gitu. Baca nggak di tiap hari? Baca. Kalau mau jadi itu gaya hidup, kita harus baca. Karena kalau itu dapat rema, di dalam kita takut, di dalam kita khawatir, firman itu keluar. Saya waktu bertobat pertama ya, belum pernah baca firman Tuhan katakan gini, aku datang untuk orang berdosa, bukan orang benar. Yesus datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang benar. Dan orang yang sakit yang memerlukan tabib. Saya belum pernah dengar, tapi saya bilang sama diri saya gini, ternyata benar ya. Ternyata waktu itu saya berpikir, kalau saya mau datang ke Tuhan, saya harus jadi orang benar dulu, orang suci dulu, baru Tuhan berkenan. Ternyata salah. Yesus datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Kalau dia datang untuk orang yang benar, orang yang suci, dia nggak perlu turun dari surga ke bumi. Karena bumi ini udah dipenuhi dengan orang yang berdosa. Dia perlu datang, dia perlu menyelamatkan, dia perlu menebus dosa kita, dan kita boleh dibebaskan. Amin. Jadi kalau kita cari kerajaan Allah, yang kita cari, yang jangan tambahan yang kita mau, tapi siapa yang memberinya, itu yang kita harus cari. Roma 14 ayat 17, coba dibuka. Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bicara tentang apa sih? Siapa yang apa? Ya, kita baca bersama-sama ya. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan soal apa? Yang kita cari setiap hari untuk apa? Makan dan minum. Kenapa sih? Itu bukan soal makan dan minum, sedangkan kita hidup dan kita berpikir dan apa yang kita inginkan soal makanan dan minuman, pakaian. Betul? Sedangkan kerajaan Allah bukan bicara itu. Kalau itu semuanya Tuhan udah cukupkan. Burung yang di udara yang tidak bekerja diberi makan nggak? Ya, dimakan. Kalau kita mencari soal makanan dan pakaian, maka kita akan terus, Tuhan bilang, jangan kamu khawatir soal makanan dan pakaian. Kalau kamu cari itu hanyalah itu untuk yang di bumi. Sedangkan
sudah percaya, yang sudah diselamatkan, goal kita kemana? Kehidupan kekal kan? Bersama dengan Tuhan kan? Kerajaan kekal itu kita rasakan di surga atau di bumi? Di bumi belum ya? Kalau doa Bapak kami apa? Di atas bumi seperti, berarti kerajaan Allah itu ada di mana? Udah kita rasakan belum? Bisa kita rasakan kalau Allah meraja di dalam kita. Kalau Allah meraja di dalam kita, maka ada damai sukacita enggak? Ada kebenaran itu nyata nggak di dalam kita? Kebenaran Tuhan itu kira-kira kalau di sini dikatakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh siapa? Roh Kudus sudah ada di dalam kita belum? Berarti Dia bisa menuntun kita ke dalam Dia kan? Bisa nggak damai sejahtera, sukacita itu kita dapat di luar daripada Roh Kudus? Bisa. Kalau kamu punya cien, kamu bisa. Sukacita, damai sejahtera, tapi sifatnya itu sementara. Tapi kalau kita di dalam Roh Kudus, saat kita damai sejahtera, saat kita sukacita, di saat kita apa? Di saat kita sakit, puji Tuhan. Di saat apa lagi? Di saat banyak duit? Di saat semuanya baik-baik aja? Kita baru dapat damai sejahtera dan sukacita? Kalau nggak punya duit gimana? Kalau besok mesti bayar tagihan bagaimana? Hilang ya, damai sejahteranya hilang ya? Sukacitanya hilang ya? Seharusnya dalam kondisi yang seperti itu, damai sejahtera dan sukacita itu kita dapat kalau kita di dalam Roh Kudus. Ada satu lagu yang lagi aku suka. Walaupun gunung itu tak berpindah, ku tetap percaya. Lupa ya. Itu lagunya enak banget. Kalau kita lagi galau, lagi takut, kalau kita bisa mengalami sukacita Tuhan, kita bisa mengalami damai sejahtera karena ada Roh Allah, ada kerajaan Allah, ada kebenaran yang ada di dalam. Saya ingat gini, waktu saya lagi keuangan saya lagi minus ya, terus saya menyembah, saya memuji Tuhan, tapi yang Tuhan berikan apa? Tuhan berikan Mazmur. Dia kasih firman Tuhan, bukan kasih apa yang saya mau. Saya mau Tuhan cukupkan semua keperluan saya, biaya-biaya saya. Tapi Tuhan bilang, Mazmur 37 ayat 5 ini, serahkan hidupmu dan percaya, maka aku akan bertindak. Kalau saudara dengar firman itu, kira-kira yang saudara mau apa? Serahkan hidupmu dan percaya, maka Tuhan akan bertindak. Yang saudara ingin Tuhan lakukan buat saudara apa? Kalau dengar ayat itu, serahkan hidupmu dan percaya, maka Tuhan akan bertindak.
Kalau Tuhan kasih itu untuk menjawab apa yang saudara inginkan Tuhan buat, kira-kira apa yang saudara inginkan di ayat itu, supaya itu bisa benar di dalam kita. Hah? Serahkan dan percaya, atau cepat dong Tuhan bertindak. Biasanya kita mau Tuhan cepat bertindak. Bagaimana Tuhan mau bertindak kalau kita tidak menyerahkan dan tidak percaya? Percaya artinya sudah kita terima, sudah ada di tangan, atau belum kita terima, belum kita lihat. Belum kita terima. Iman, Ibrani 11 ayat 1 bilang apa? Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau masih harapan itu udah ada belum? Sudah kita terima belum? Belum. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi itu belum ada. Tapi bagaimana kita bilang, wah percaya? Dan apa? Karena iman. Supaya iman itu menjadi nyata, kita bilang apa lagi? Ada ayat apa yang mesti meneguhkan kita? Markus 11 ayat 24 bilang gini, apa saja yang kamu minta dan doakan, kamu sudah menerimanya. Berani gak, yakin gak? Waktu saudara lagi berdoa nih, Tuhan, ini masalahku Tuhan, tolong. Dan saudara bilang apa? Terima kasih Tuhan, saya sudah menerima. Saya ada Markus 11 ayat 24 ini. Saya ingat waktu saya mobil dari Espas mau ganti ke apa namanya? Di atas Grand apa ya? Luxio. Karena waktu itu kalau saya minta Alphard kan keterlaluan ya. Soalnya waktu itu lagi nggak ada. Ini waktu itu waktu pelayanan saya ke Cikarang. Waktu berangkat hujan. Kalau Espas saya waktu itu udah bocor. Jadi saya tahu bocor. Dan di tengah, di bangku tengah itu 3 orang. Terus sama di belakang ada 2 orang. Terus saya bilang, Son, Agustin, bocoran nggak? Oh nggak apa-apa dong, enggak. Sampai waktu besok saya cuci mobil, saya lihat ada tisu, ada selampe. Mereka bohongi saya supaya saya nggak terlalu malu lah gitu ya. Padahal saya bilang bocor atau enggak gitu, tapi mereka enggak. Kita pelayanan happy, pulang juga sukacita. Nah dari situ saya bilang ini Tuhan, mau ganti mobil ini buat saya pelayanan. Padahal saya lagi nggak punya uang. Saya minta itu, terus saya pakai ayat itu Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kudoakan aku sudah, yang kudoakan aku minta aku sudah menerima. Dan iman yang bertindak saya bilang gini, waktu saya pikir apa ya, minta ganti apa nih? Akhirnya saya minta Luxio. Karena kalau maunya siapa, tapi nggak mungkin ya. Dan itu saya doakan itu 1 tahun. Tapi waktu saya lihat di jalanan ada Luxio, saya bilang ini Tuhan terima kasih saya sudah menerima. Tuhan terima kasih saya sudah menerima. Kalau ketemu 30 ya 30. Kalau ketemu 50 saya bilang 50 kali. Dan sampai saatnya firman itu dikenal. Di saat saya memang pada saat itu saya berpikir gini juga, Tuhan cukupin dah, saya punya keperluan, nggak perlu dah ganti. Tapi pas lihat Luxio itu lagi saya bilang Tuhan terima kasih saya sudah menerima. Saya sampai detil, nggak apa-apa deh warna putih boleh atau ya kalau kita minta Tuhan harus seperti itu. Jadi Tuhan kasih.
Dan itu adalah ketika Tuhan meraja di dalam kita, kita dengan iman percaya belum melihat, tapi kita yakin kita sudah menerima, dan itu akan dinyatakan kepada kita. Amin. Dan kalau di dalam kerajaan Allah ada nggak kekhawatiran? Tidak ada. Hah? Tidak ada, tapi Seharusnya kalau di dalam kerajaan Allah, karena kan di situ ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita untuk selalu menolong, betul, menghibur kita, dan Dia yang membawa kita untuk selalu kepada Tuhan. Amin. Seharusnya di dalam kerajaan Allah itu tidak ada damai sejahtera, tidak ada kekhawatiran. Tapi kenyataannya, kenapa kita masih khawatir? Matius 24, Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Kenapa kita khawatir? Ayat 25 dulu deh. Ayat 25 dulu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan katakan ini ya. Di sini dikatakan karena itu. Karena itu maksudnya apa? Karena itu kamu jangan khawatir tentang makanan dan pakaian. Betul? Ayat 24-nya. Itunya apa? Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. seorang muda karena dari dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengandalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itunya kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Itu apa? Jadi di sini mau dikatakan Tuhan musuhnya siapa? Yang kita tahu kalau Tuhan di sebelah kanan kita, kiri kita, siapa musuhnya Tuhan? Iblis. Tapi di sini dikatakan siapa? Kalau kita yang dikatakan Mammon itu artinya kita hanya fokus kepada uang dan kekayaan. Kalau saudara fokus dengan uang dan kekayaan, terus cari, cuan, maka banyak kekhawatirannya. Banyak ya? Kok mau? Kok mau? Kenapa suka cuan? Kalau kita terus hati kita dan pikiran kita ada di situ, maka kita akan jauh daripada Tuhan. Kerajaan Allahnya mungkin cuma 10%, dan 90% di pikiran kita hanya cuan. Dan cuannya itu bikin kita pusing. Punya banyak duit pusing, nggak punya duit juga tambah pusing. Perlu nggak duit? Perlu duit. Kalau nggak punya duit, lebih pusing. Kenapa sih kita diajarin ya dari kecil? Lu belajar yang pintar ya. Supaya apa? Supaya kenapa sih Bapak? Mestinya sekarang kita yang udah ditebus oleh Tuhan ya, udah mengalami kasih Tuhan ya. Seharusnya kita ajarin anak kita apa? Berapa banyak di sini yang ngajarin anak kita cari Tuhan, takut sama Tuhan? Berapa banyak? Ini harus dong.
Harus. Dan kita juga bawa dia kepada Tuhan. Saya ingat anak saya yang laki-laki. Saya ajarin dia kalau kalau mau makan doa dulu ya. Sampai cucu saya sekarang juga saya ajarin, kalau kamu mau tidur, doa dulu, ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Waktu dia bangun tidur, bilang terima kasih juga Tuhan. Saya ajarin cucu saya dari umur 3 tahun. Bagaimana dia berdoa, terus kalau mau makan dia juga harus berdoa. Saya ajarin dia seperti itu. Dan kalau saya lagi nyembah, dia suka ikut. Dia suka ikut. Bagaimana kita ajarin anak kita dulu, bukan dia jadi pintar, terus nanti jadi kaya. Tapi bagaimana dia punya Tuhan, dia punya hikmat, dia kaya. Karena Tuhan kita apa? Kaya. Kalau Tuhan memberkati kita, ya Filipi 4 ayat 19, Tuhan memberkati kita, mencukupkan kebutuhan kita dengan apa? Dengan apa? Dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allah itu kayanya seperti apa? Salomo aja kayanya luar biasa ya. Tapi Allah yang menciptakan segalanya. Kalau Dia memberkati kita dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya, kira-kira saudara masih takut enggak? Masih khawatir enggak? Masih perlu cemas enggak? Jadi jangan menyembah, tapi yang kita sembah harus siapa? Yang harus kita cari siapa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka itu ketika takut, kalau lagi takut, lagi khawatir, misalkan dia harus bayar tagihan, kalau kita takut kita bilang apa? Ada ayat perikop yang membuat yang paling terkenal. Tuhan adalah gembala. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kalau kita lagi khawatir, kita bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membawaku kepada rumput yang hijau. Dia membaringkan aku, kira-kira kalau domba dibawa kepada rumput yang hijau, dan dia membaringkan, sukacitanya luar biasa. Perlu cari yang lain kan? Dia nggak perlu cari yang lain, dia udah gulat-gulatan di situ, dia nggak makan juga udah cukup, udah senang banget. Karena di situ yang dia inginkan. Tuhan tuh bawa kita ke situ. Dia menyegarkan jiwa kita. Di lembah kelam sekalipun, di dalam kesulitan kita pun, Tuhan beserta kita nggak? Dengan apa? Dengan tongkat dan gadanya. Kalau Allah di pihak kita, ayatnya di mana tuh? Roma 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa sih lawan kita? Di hadapan musuh kita, kepala kita diminyaki, kita diurapi, agar kita tetap bisa melawan musuhnya. Dan kita bilang, kalau Allah di pihak kita, siapa sih lawannya? Siapa yang lebih besar daripada Allah? Siapa yang lebih berkuasa daripada Allah? Dan kita bilang apa pada ayat ini? Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Karena waktu kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan itu menguasai kita, yang kita mau,
Kita hanya terus mau tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita. Biar Dia yang meraja di saat kita senang, di saat kita susah, di saat kita berbagi, kita tetap Tuhan yang meraja kita dalam perlindungan Tuhan. Ada kisah Matius 6:18 tentang orang kaya yang muda, orang kaya yang muda. Pernah baca? Dia datang kepada Tuhan kan? Yuk kita baca. Matius 18 ayat 20 ayat 16 sampai 23. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sorry, bukan itu. Matius 18 ya. Benar. Tentang apa 19 ya? 19. Orang muda yang kaya kan Pak? Ya. Ya, Matius 19. Matius 19 ayat 16. Sorry. Tentang orang muda yang kaya. Tahu ceritanya? Dia datang kepada Tuhan. Dia tanya, Tuhan, perbuatan baik apa yang bisa mendapatkan hidup yang kekal? Ya, kita baca bersama-sama. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perbuatan baik apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ada nggak keselamatan itu dari perbuatan baik? Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi yang menyelamatkan apa? Efesus 2 ayat 8. Coba dulu. Perbuatan baik nanti dijelasin ya. Kita baca dulu supaya tahu ya. Kita memperoleh hidup yang kekal kalau kita karena berbuat baik. Karena manusia sebenarnya tidak ada yang bisa berbuat baik. Kalau dia berbuat baik pasti ada sesuatu di belakangnya itu. Betul gak? Ada gak yang berbuat baik? Benar-benar berbuat baik? Yang tulus? Ada gak? Ada. Ntar saya kasih juga ayatnya ya. Sekarang ini dulu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil, tetapi jadi perbuatan baik itu tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Kita memperoleh hidup yang kekal itu karena kasih karunia yang kita terima dengan iman. Kalau bisa berperbuatan baik, sia-sia Tuhan turun dari surga ke bumi, terus menyelamatkan kita, menembus kita di kayu salib, dan Dia turun sampai ke neraka untuk mengalahkan maut, dan Dia bangkit. Setuju nggak? Sia-sia nggak? Kalau saudara bisa sampai surga dengan perbuatan baik, Tuhan nggak perlu turun dari surga, nggak perlu. Saudara udah bisa naik sendiri. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang sampai ke Bapa kalau tidak. Jelas gak? Jadi cuma hanya melalui Yesus, melalui kasih karunia-Nya, kebenaran Dia yang menjadi iman bagi kita, dan kita hidup di dalam Dia, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Lukas 6 ayat 30.
Lukas 6 ayat 30. Ini perbuatan baik yang berbeda ya. Jadi maksudnya gini, ketika Tuhan sudah selamatkan kita, buah iman kita adalah perbuatan baik. Jadi jangan dibalik. Karena perbuatan baik aku, maka aku masuk surga. Bukan. Tapi karena Tuhan sudah selamatkan saya, jadi saya harus berbuat baik. Setuju nggak? Sama juga, kalau saudara cari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan. Itu dengan sendirinya. Kalau saudara Tuhan meraja, saudara menghidupi firman itu menjadi gaya hidup, maka saudara akan Tuhan cukupkan. Amin. Lukas ayat 31, sorry. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepadanya. Biasanya kalau kita berbuat baik kepada orang, kalau orang Sudah berbuat baik dulu kepada saya, maka baru aku berbuat baik, betul nggak? Tapi ayat ini katakan apa? Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau terjemahan yang lama itu katakan, apa yang kau ingin orang lain perbuat, kamu buat dulu. Kalau terjemahan yang lama. Tapi ini kita disuruh berbuat baik. Kalau kamu mau orang berbuat baik kepada kamu, kamu harus buat itu dulu, baru orang buat. Nggak mungkin orang mau berbuat baik kepada kita. Kalau ayat 32-nya bilang gini, apa upahmu kalau kamu mengasihi? Coba ayat 32. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang itu sama juga. Kita tuh bukan orang yang sudah percaya. Allah tidak meraja kalau kita melakukan hal ini. Kalau Allah meraja, kalau Allah, kerajaan Allah ada di dalam kita, kebenaran Tuhan ada, maka ayat 31. Kalau kamu mau orang lain buat baik kepada kita harus buat itu dulu, baru kita mendapatkan. Amin. Nah, kembali ke Matius 19 ayat 17. Matius 19 ayat 17. Paham ya tadi ya tentang kalau mau berbuat baik nggak mungkin bisa, tapi karena kasih karunia. Ayat 17. Jawab kita sama-sama. Jawab Yesus, apakah sebabnya kau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Siapa itu? Allah. Hanya Allah yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Firman Tuhan. Firman itu adalah perintah yang harus kita lakukan. Kalau Mazmur 1 ayat 8 bilang apa? Tentang firman. Mazmur 1 ayat 8. Sebenarnya bahan saya bukan kayak gini, tapi Roh Kudus saya. Iya. Mazmur 1 ayat 8. Mazmur 1. Oh, sorry. Mazmur 1 ayat 1. ya, ayat 1 2 ya. Dua. Iya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang
dan malam. Kalau kita itu firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita, untuk kita lakukan itu berat gak? Sesuatu yang kita senang, sesuatu yang kita sukai, maka kita lakukan dengan sukacita. Apapun hasilnya, kita tetap sukacita. Amin. Jadi Taurat Tuhan itu, perintah Tuhan itu harus siang dan malam itu menjadi bagian daripada makanan kita. Maka kita baru Allah meraja. Kerajaan Allah itu baru penuh di dalam kita. Kembali ke ayat 18. Yang Matius 19 lagi. Ini pembahasan ayat terakhir ya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Ayat 19. Hormati ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kalau kerajaan Allah dan kebenaran, kalau seperti ini kita bisa lewatin nggak? 10 berita Allah bisa nggak kita lewatin? Hormatilah Allahmu, janganlah engkau mengucapkan dengan tidak hormat. Bisa nggak kita lakukan itu? 10 berita Allah. Kalau 9 kita bisa lakukan, 1 enggak sempurna, enggak lulus. Sedangkan kita suka nego sama Tuhan, suka transaksional. Tuhan 5 aja dulu deh. Tuhan kita baik, ya dah apa, jalanin aja dulu. Tapi anak muda ini bilang, itu gue udah lewatin. Kalau iman kita yang seperti ini, masih seperti ini hanya kewajiban. Allah belum meraja. Kalau Allah meraja, bukan hal yang seperti ini. Wah, kita motifnya berbeda lagi. Waktu kita berbuat baik aja, dengan ada motivasi yang tidak baik, itu udah dosa. Kalau itu kita makin peka, kita makin tahu, oh ini boleh, ini nggak menyenangkan itu. Kalau Allah meraja, kita akan lebih peka. Ayat 20. Kata orang muda itu padanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? 21. Kata Yesus kepadanya, jika engkau tidak sempurna, pergilah, juallah semua milikmu, baru ikut gua. Anak muda itu bilang apa? Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, lakukan kan? Kenapa? Berarti Allah meraja. Dia bilang, gue dari muda, gue udah lakukan perintah itu semua. Udah benar belum dia? Benar dia melakukan agamanya. Kita tiap minggu ke gereja, ikut misa. Hasilnya apa? Berubah nggak kita? Ada kasih kita nggak dengan sesama? Karakter kita berubah nggak? Lebih baik atau tidak? Kita jalanin semua pengakuan dosa, apapun semua, rosario apa segala macam, semua doa kita lakukan. PD-nya setiap dari Senin sampai Jumat. Ya ada dulu. Saya waktu pertama-tama ya, waktu pertama bertobat, waktu itu saya kelilingin tuh. Waktu itu masih ada pusat, utara 1, selatan 1, barat. Itu saya kelilingin tuh.
8 bulan, nggak ada kerjaannya gitu doang. Terus layanin orang, pujian penyembahan, doain orang. Akhirnya istri saya bilang gini, "Dok, lu doain orang aja, minta doa, lu juga perlu, ada kerjaan." Saya bilang gini sama istri saya, "Kamu makan berapa sehari?" 3 kali. Layan nggak? Layan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tapi karena istri tiap hari itu, bilang lah Tuhan. Saya bilang juga, "Tuhan, berkat rohani begitu banyak. Tapi jangan lupa lu, gua kepala rumah tangga nih," gitu. Waktu saya sampaikan kayak gitu, berkatnya langsung. Dia bilang gini, "Anakku, sebentar lagi berkatmu berkelimpahan." Padahal 8 bulan dari